Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Pipit asal Bogor. Saya dan suami sudah menikah selama 6 tahun. Alhamdulillah saat ini saya sedang hamil 8 bulan setelah menjalani program bayi tabung. Alhamdulillah kondisi janin dan ibu sehat, tapi dokter menganjurkan saya melahirkan secara sesar. Ya. Bagaimana hukum melahirkan secara sesar? Iya, yang tentu sehat itu kan yang normal, yang natural itu kan. Sesar itu bukan cara melahirkan yang normal, yang natural. Nah, berarti kan ada kedaruratan, kan itu ya. Nah, itu kedaruratan bisa ya ditempuh tentu atas advice, nasihat para ahli itu dan orang yang beriman, orang yang bertakwa. Dokternya dokter ahli, spesialis Spesialis kandungan, begitu kan. Oke. Dan dia keberagamaannya bagus gitu. Belum pernah dia berdusta. Begitu. Kalau pernah sekali saja dia berdusta, itu sudah dia tidak diterima kecuali dia sudah bertobat secara terbuka. Oh, saya pernah melakukan keterangan ya atau advice dokter salah. Ya saya minta maaf nih. Begitu kan. Baru berikutnya bisa ditampung, dipertimbangkan apa advice dan saran dokter. Dan itu adalah kesaksian. Kesaksian itu dalam Islam itu tidak cukup satu. Syahidai adlin, dua saksi. Berarti dua dokter yang ahli di bidangnya dan muslim yang taat. Nah, baru kan begitu. Jadi untuk konfirmasi yang nama itu adalah second opinion. Ya, jangan karena dokternya terburu-buru. Tidak. Minta second opinion. Ya, pada dokter yang sama-sama ahli, apalagi kalau dokter yang lebih ahli lagi, lebih senior. Nah, kalau advice-nya sama, berarti memang betul kondisinya ini khusus, ya kan? Itu bisa diterima. Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Nisa asal Bengkulu. Saya ingin bertanya apakah pernikahan saya sah jika saya menikah secara agama tanpa diketahui orang tua saya, dikarenakan saya anak hamil di luar nikah. Saya takut kedua orang tua saya marah jika saya meminta menikah memakai wali hakim. Jadi inisiatif calon suami mengajak saya ke KUA untuk menikah memakai wali hakim tanpa sepengetahuan kedua orang tua saya. Dan saya saat resepsi pernikahan nanti kami tetap menikah seperti biasa dengan wali ayah saya. Seperti itu diperbolehkan. Resepsi gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini memang ada masalah. Ada masalah terkait hukum yaitu keabsahan nikah, ada masalah terkait ya budaya. Ketergangguan lah ya hubungan antara anak orang tua. Itu lebih pada perasaan dan kebiasaan, ya kan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang perkawinan ya disebutkan bahwa sahnya suatu perkawinan itu adalah ya berdasarkan agama. Nah, nanti dalam agama Islam ya kan. Dalam agama Islam ya sahnya itu adalah tentu perkawinan agama, bukan perkawinan adat begitu. Harus agama, yaitu ada walinya yang sah kemudian menikahkan, kan begitu. Nah, itu baru sah. Oh, ini mensiasati. Nah, sah dan legal. Legal yaitu dicatat oleh pegawai pencatat nikah KUA. Itu mencatat saja. Kalau menikahkannya ya walinya begitu. Kecuali kalau walinya karena gemper lah begitu atau kurang fasih, iyalah kurang pede ya. Ya udah bapak sajalah gitu. Itu boleh artinya taukil itu mewakilkan diserahkan ke ya wali hakim. Siapapun, boleh wali hakim atau ada ustadz di situ atau siapa, boleh itu taukil. Ya. Kalau ke wali hakim itu dalam hal ya
wali nasabnya tidak ada atau tidak cukup syarat, itu memang beralih ke wali hakim. Begitu dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Jadi ini walinya tidak ada memang ya, karena si anak perempuan atau gadis itu lahir di luar nikah, begitu kan? Dalam pertanyaan kan itu. Maka bagaimana? Ya, kalau mau sah dan memang itu nikah, ya kesampingkan dulu yang namanya perasaan. Apa sih? Jangan pakai perasaan lah. Apa istilahnya? Baper. Baper. Dalam masalah hukum, apalagi terkait dengan pahala dan dosa, ujung-ujungnya surga dan neraka, ya jangan baperan, tapi kepatuhan, ketundukan. Begitu kan. Bismillah kan begitu. Kalau ya ada yang salah kan astagfirullah kan itu. Nah, itu harus didudukkan persoalannya. Ini masalah keabsahan. Jadi ya harus kembali ke agama. Begitu. Lalu ini ada aspek budaya. Gimana? Ya silahkan bapaknya itu hadir dalam acara pernikahan, silahkan. Tapi dia tidak menikahkan kan. Nah, biar enak, ya udahlah dia mentaukil saja. Gitu kan. Nggak usah repot-repot. Nggak usah repot-repot. Dia datang, ya dia ngomong lah. Karena saya dalam kondisi kurang fit atau kurang kondusif, bagaimana lah ya. Nah, ini lahirnya di luar nikah juga anak yang mau nikah. iya, karena kan kurang fit kan, kurang enak itu. Jadi Langsungin dibilangin lagi. saya taukilkan saja ke Bapak Kepala KUA. Gitu aja. Oh, boleh berarti ya? Itu boleh. Jadi jangan calon suaminya. Yang datang langsung ke AUA. Iya langsung, itu lebih enak. Makanya komunikasi dari hati ke hati itu penting. Ya kan? Penting supaya ada tadi jalan keluar yang cukup bagus lah, ya kan, enak begitu. Jadi kalau bapaknya yang bikin surat begitu atau diikrarkan di hadapan pegawai pencatat nikah begitu, saya ya karena satu kondisi, nggak usah disebutkan toh apa. Udah kan? maklum bener. Iya, karena satu alasan, satu sebab kondisi, iya maka saya mewakilkan, ya gitu. Nah, itu kan hanya apa untuk menutupi cover. Padahal ya tidak harus begitu karena langsung otomatis tidak berhak. Tidak berhak ya. Tapi ya itu menjaga perasaan orang itu, seorang muslim itu juga sodakoh. Ya kan? Sodakoh itu menjaga perasaan silaturahim itu sodakoh. Udah. Jadi kita ambil itu, ya udah Bapak mewakilkan. Udah, begitu aja. Nah, cuma ya jangan apa namanya kenteng-kentengan, pokoknya harus saya itu, kita kan mau manis, caranya bagaimana kan begitu. Demikian kalau baik, terima wali taukil saja, insya Allah itu untuk semacam menjaga perasaan dan hubungan silaturahim begitu. Wow. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Sopian asal Cianjur. Jika saya ingin taubat dan mohon ampun kepada Allah, apa dan bagaimana yang harus saya lakukan? Taubat itu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang murni, yang tentu saja sungguh-sungguh. Nasuh itu yang bersih dari tentu hati yang jernih. Nah, ulama menyebutkan beberapa persyaratannya. Tergantung dosa atau yang ditobatinya apa. Kalau dosa terkait dengan hak-hak Allah itu lebih mudah, begitu kan, lebih mudah. Yaitu ya dengan istighfar, ya tentu menyatakan tobat kepada Allah dan tidak mengulangi penyesalan, lalu istighfar plus memperbanyak amal soleh. Insya Allah itu kan, sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa manusia kepada Allah itu, walaupun sebanyak pasir laut begitu kan banyak sekali. Banyak sekali. Ya.
ampunan Allah itu jauh lebih luas. Jauh lebih luas. Begitu. Ya, pasir laut yang mana kan? Nah, itu ampunan Allah jauh lebih luas. Jadi datanglah kepada Allah dan mengakulah ya keliru ya. Kan di dalam teks Sayyidul Istighfar disebutkan, aku mengakui bidzanbi dengan dosaku kan, dan dengan kemaksiatan yang aku lakukan kan, begitu ada itu. Baca saja itu Sayyidul Istighfar, nah, kan, lalu tentu saja azam kuat ke depan itu untuk lebih baik. Itu. Tapi kalau terkait dengan hak-hak sesama manusia disebut hak-hak adami. Nah, ini ada satu tahap di mana ya minta dihalalkan, istihlal disebutnya, atau minta diridhokan, istirdo, ya, karena ada haknya yang terganggu, diambil gitu kan. Nah, kalau ya udahlah saya maafkan dan halal, alhamdulillah. Tapi kalau orang yang diambil haknya itu enggak, ganti dong begitu. Nah, itu ya terpaksa ya harus diganti gitu kan, ta'wid namanya, kompensasi. Ya, kalau masih bisa dirundingkan silahkan, mungkin didiskon, mungkin bagaimana ya kan. Oleh karenanya ya hubungan baik dengan sesama silaturahim itu jangan pernah putus, walaupun pernah ada masalah tadi kan, mengganggu haknya. Begitu insya Allah. Baik, wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Rijal asal Bogor. Bagaimana hukum trading forex dan trading binary option karena sekarang lagi booming, dan apakah statusnya halal atau haram? Ya. Forex itu ya menjual atau membeli foreign exchange, mata uang asing. Tentu ada alat belinya dengan apa, yaitu orang calon jamaah haji umroh mau ya membeli dolar ya kan, atau membeli real. Nah, ya kan bisa dolar dulu, nanti di sana dolarnya dijual lagi ke real atau langsung ya. Yang bagus itu beli real langsung, sebab nilai rupiah ke real itu ya dihargai lah ya, bagusnya. Asal tentu lagi bagusnya hubungan diplomatik ya antara kedua negara. Terpengaruh juga sih ya. Berpengaruh. Nah, taruhlah berarti kita membeli real, boleh itu kan, itu foreign exchange juga, karena real itu kan foreign ya, uang Saudi, kerajaan Saudi Arabia ataupun yang lainnya kan. Nah, boleh, tapi ada persyaratannya, diangkat tentu saja dari arahan hadis Nabi SAW. Ada 3 T persyaratan. 1 T yang pertama itu adalah tajanus. Sama ya golongannya, jenisnya. Itu apa? Sama jenis. Tiap valuta itu ya adalah jenis sendiri. Jadi kalau real ditukar dengan real itu boleh. Ya kan. Kalau rupiah dengan rupiah itu tajanus namanya, satu jenis. Baik. Kalau tajanus ya silahkan. Ya. Yang kedua takobud, kedua takobud harus iya tunai. Takobud itu ya langsung begitu ya. Iya. Tidak boleh yang satu sekarang dibayarkan nanti ya siang, nggak boleh tuh. Harus takobud. Sebab kenapa? Nanti siang itu ratingnya bisa beda. Bisa berubah gitu. Ya. Itu sehingga ada ketidakpastian dan berpotensi kerugian. Kan begitu. Yang ketiga adalah tamasul. Tamasul itu sama mislan bimislin. Ya, 1000 dengan 1000 kan begitu. Yang 1000 lembaran ditukar dengan 1000 pecahan. Ya kan 100.000 nih perlu untuk apa, bagi-bagi lebaran. Ya karena 100.000 kan terbatas juga kan, lagi anak-anak kan 5.000 ya karena banyak tapi asal baru ya kan, udah ditukar 100.000 juga
tapi dengan pecahan 5.000 atau 10.000. Begitu, itu boleh. Ya, nilainya tidak boleh berbeda. Ya 100, nilai 100.000, ini juga nilai 100.000. Begitu ya kan. Itu namanya tamasul. Tajanus sama rupiah dengan rupiah. Dan takobud waktunya juga ya kan. Nah, kalau rupiah dengan rial bagaimana? Itu kan beda jenis. Tidak tajanus, ya kan? Nah, boleh, tapi tentu tidak bisa kalau 100.000 rupiah dengan 100.000 dolar atau real tidak mungkin kan, karena kursnya berbeda. Berbeda ya. Begitu. Tidak bisa tamasul ya, tapi harus takobud, harus ya tunai, ya takobud, ya dan biadit sama, ya dan ya karena tajanusnya tidak, ya harus takobud. Tamasulnya tidak karena berbeda valuta begitu, tapi harus takobud ya, tunai begitu ya. Jadi boleh, tapi harus takobud. Aduh, pertanyaannya apa tadi? Halal atau haram? Ya boleh. Kalau boleh asal halal, sesuai dengan syarat itu halal. Halal. Tapi kalau tidak sesuai dengan syarat tadi, ya beda valutanya, beda jenisnya, lalu beda tidak juga takobud. Ya, dan tidak tunai, ya berarti itu haram. Haramnya itu ribanya riba penangguhan, riba nasiah disebutnya itu. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan itu baru soal forex. Ya, tadi ada binary ya. Binary option. Oh, binary beda ya. Ini beda lagi. Saya mencoba mengakses Google, ada penjelasan dari ahlinya. Itu ya kan, seseorang yang invest itu ya memprediksi keuntungan. Ya, ini trennya misalnya dolar atau apapun dalam sebulan lah atau sepekan terserah. Gimana? Lalu dia invest dengan dana berapa? Minimum 10 dolar atau 20 dolar ya, invest tetap begitu kan. Nah, lalu dia tentu memprediksi atau ya memprediksi lah kira-kira ini gimana. Kalau prediksi dia naik, maka dia lepas beli gitu kan. Ternyata keliru prediksinya, ya itu turun. Turun, itu jebol tuh. Jebol. Nah, di situ kan ada apa yang namanya itu kalau bahasa Arabnya itu mudorobah itu spekulasi. Nah, spekulasi kan? Ya, spekulasi. Ya, spekulasi bisa untung, jebol malah bisa untung bisa. Kalau prediksinya dugaannya tepat, dia dapat untung banyak. Berarti keuntungan kerugian itu karena spekulasi. Itulah judi. Ya. Jadi yang haram itu pertama goror, yang kedua spekulasi. Ya. Lebih goror lagi kalau goror ini ya saya mau masuk menyewa begitu, nggak jelas harganya, pokoknya masuk aja lah, harganya berapa itu goror, harus jelas kan begitu. Kalau spekulasi malah gimana nih ngelihat indikasi atau apa kan, bahkan mungkin di situ membuka godaan untuk ya ngareken merumus. Kan orang yang tidak tahu ditanya, gimana nih? Bagus ya, kayak togel kayak toge pasang begitu. Togel ya. Bagus. Justru yang nggak ngerti jadi datangi ya kan, bukannya orang yang ahli. Itu kan bisa menggoda secara akidah malah, ya kan, yang namanya spekulasi itu. Disitulah ya tidak halal, tidak islaminya untuk tadi binary option, ya kan. Binary option. Wallah.
Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis As'alunaka Islam Solusi Kehidupan telah dijawab oleh Syekhuna. Untuk itu kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin Amin wa ya afina rabbal wal muslimin waqfina wa iyyahum min jami'i syarri masaibid dunya wad din wa jannibna wa iyyahum minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma hawwil halana ila ahsanil hal innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma kshif anna wa anil muslimin al-waba wal bala wal fahsya wasyadaida wa korona ma la yakshifu wa la yadfa'u ghairuka ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka wa na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawwuri afiatika wa fujaati niqmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.